close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Selamat siang, perkenalkan saya Nisha Eli Aprina Bruginting, NIM 213304010184. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian metodologi pengembangan dan sistem akuntansi. Dosen pembimbing yaitu Bapak Hutoa Samosir SPD MSI. 1. Pengertian metodologi pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. 2. Tahap pengembangan sistem akuntansi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi sebagai berikut. 1. Analisis sistem. Tahap analisis sistem dalam dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Analisis pendahuluan, analisis sistem pengumpulan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. 2. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan 1. Alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. 2. Pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. 3. Batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. 4. Identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. 5. Identifikasi sumber-sumber potensi yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. 6. Daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. 3. Pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contohnya, langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem. 1. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. 2. Menganalisis transaksi. 3. Mempelajari catatan pertama jurnal. 4. Mempelajari catatan terakhir, buku besar, dan buku pembantu. 4. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi 1. Pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. 2. Daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. 3. Suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. 4. Suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. 5. Suatu proyek sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. 6. Rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. 2. Tahap desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahap, yaitu 1. Desain sistem secara garis besar.
2. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. 3. Evaluasi sistem. 4. Penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. 5. Desain sistem secara rinci. 6. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. 3. Implementasi sistem. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem adalah persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konversi sistem. Tahap 4. Pilihlah utama pendekatan konversi sistem, yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, konversi phase-in. Dalam setiap tahap pengembangan sistem, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rancangan pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan laporan hasil analisis sistem. 3. Teknik dokumentasi sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan air, diagram, dan lain-lain yang mempermudahkan penjelasan sistem informasi tersebut. Teknik dokumentasi sistem dibahas adalah bagan air atau data flow diagram dan bagan air dokumen atau dokumen flow chart untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen. Analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. 4. Bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengelola data dalam suatu sistem. 5. Bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen mengembangkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. I don't wanna waste what's left.